Kenapa ada Murdiononya? Kak Ika! Oh my god! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili manajemen dari PT Sarana Villa Wisata. Pertama-tama mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Sarana Villa Wisata. Tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan karunia, rahmat, hidayah, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengizinkan kita sekali lagi, tidak semata-mata karena kita punya rezeki, tidak semata-mata karena kita sehat walafiat, tapi alhamdulillah Allah telah menggerakkan hati kita, Allah telah menggerakkan jiwa kita, Allah telah menggerakkan qalbu kita. Bismillah, kita luruskan niat kita. Bismillah, wallahi ya Allah, saya pergi ke sana semata-mata mencari ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ya kalian. Halo Pak Dika, apa kabarnya hari ini? Coba lihat, apakah ada kemiripan di antara kami? Enggak dong ya, cantikan saya. Siapa? Mama ketemu siapa? Ketemu guru Sam, bilang katanya Caca cantik. Salam nih buat Caca, katanya Caca cantik banget gitu. Pak dikira pesan sponsor loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah mau masuk pemberangkatan. Kita lihat rombongan di belakang udah mulai masuk, dan Bapak Dika dan Ibu Ika sudah menyambut, bersiap menyambut. Doain semoga lancar. Semoga lancar. Kalau apa-apa mama pasti langsung lancar. Just arrived at Doha International Airport. Hamad International Airport. The name. Name is Hamad at Doha. Tadi keluar dari pesawat, kabut dingin banget karena di sini suhunya lagi 19 derajat Celcius. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita lagi di Doha, 18 derajat sekarang. Kita bisa lihat keadaan di luar. Tuh. Jadi kita dari Doha mau menuju ke Madinah. 2 jam perjalanan dari Doha menuju ke Madinah. Mudah-mudahan tidak diberikan kelaparan. Nggak kenyang dong, kita di pesawat makan terus. Cukupkan makanan dan keselamatan. Amin. Jabal Rumat yang artinya ahli pemanah, yang ditugaskan oleh Rasulullah 50 ahli pemanah di atas gunung ini, insyaallah. Saya percaya dan yakin tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa izin Allah, tidak ada satupun debu yang terbang tanpa izin Allah, tidak ada satupun orang yang berkumpul di Jabal Rumat ini hari ini tanpa izin Allah. Assalamualaikum. Kita lagi di Jabal Uhud. Jadi
Jadi di bukit inilah dulu para pejuang Rasulullah SAW, para pemanah ulung yang juga sekaligus hafiz Quran ditempatkan di sini sebanyak 70 orang untuk menghalau pasukan musyrikin. Dan ternyata disinilah mereka mati syahid karena membela kaum muslimin, Berjuang untuk agama berjuang kita. untuk agama kita. Jadi teman-teman Bersyukur, alhamdulillah kita sampai hari ini masih bisa ibadah dengan tenang, dengan nyaman, karena agama yang Nabi dan sahabat-sahabatnya perjuangkan dari dulu gitu. Ini adalah bukit yang terpisah dari gunung-gunung yang lain. Jadi memang salah gunung ini nantinya akan kita temui di surga. Kita ketemu di surga ya semuanya ya. Ustadz Baginda sedang mencari jodoh. Domisili Medan, kelahiran apa? Oh, domisili dunia, terus tujuan akhirat. Cari istri yang bukan orang Arab, bukan orang Medan, tapi orang soleha. Siapa berminat hubungi saya. Di bawah ini. ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Benar nggak sih? Ahlan wa sahlan. Ismi Toto. Ismi Caca. And this is my wife. We are arriving in kebun kurma. Saya pikir tadi di kebun durian, ternyata bukan, kebun kurma. Karena istri saya nggak suka durian. 62 kilo 100, 82 kilo 140. Katanya kalau kita makan kurma Nabi setiap pagi itu 7, insya Allah terhindar dari racun, terhindar dari sihir dan bala lainnya. Tapi tidak bisa terhindar dari racun ganja. Tidak bisa. Beli apa? Kurma ajwa 2 kilo buat anak-anak, semoga tingkah lakunya, sifat sikapnya, attitude-nya ngikutin Nabi ya. Terus ini beli apa? Beli serbuk kurma. Ada 2 supaya pada hamil. No. Hai. Kita habis belanja loh, lihat nih. Tada. Pohon kurmanya yang ada di belakang sana penampakannya mirip sama pohon sawit. Kalau berbuah pun mirip pohon sawit, katanya sih begitu. Berbuahnya biasanya adalah di bulan Sa'ban. Kita lagi on the way menuju Masjid Kuba. Apa? Melaporkan dari Masjid Kuba? Laporkan dari Masjid Kuba, di mana di sini adalah tempat ibadah. Bagaimana menurut Oke, tempat. Kenapa ada Pak Ustadz? Kenapa jadi spesial? Ya, Karena kata Nabi, barang siapa yang sholat di sini minimal 2 rakaat, itu pahalanya sama saja mendapatkan haji dan atau umroh. Oh, umroh. Oke, salah. Jadi Kuba itu adalah nama kampung atau nama tempat di Madinah. Begitu kata Ustazah Bagindo Raja. Ustazah. Maaf. Ustadz Bagindo Raja yang sedang mencari ustazahnya. Jadi jangan lupa tadi ketik rek spasi Ustadz Bagindo Raja. Kuba ini tempat wudhunya itu duduk, jadi memang memudahkan sih untuk yang perutnya agak-agak besar ya. Ini adalah Masjid Kuba, tempat Rasulullah SAW pertama kali membangun masjid pada saat hijrah ke Madinah dari Makkah. Yang di atas sana adalah tempat Rasulullah SAW biasa melakukan ibadah sholat di bawah. Indonesia, tapi di sebelah orang luar, orang Arab, Pakistan dan sebagainya, sehingga saya bisa tahu ada kebiasaan mereka, terus apa yang mereka lakukan terhadap saya, dan banyak
kejadian-kejadian unik dan menarik selama saya sholat di sini. Perasaannya senang, bersyukur banget. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Insya Allah teman-teman semoga bisa secepatnya merasakan kebahagiaan saya berada di sini. Rasanya kalau bisa 1 tahun tinggal di sini, aduh pengen banget. Jadi makan di mana? Di hotel aja udah dicapai banget. Di hotel. Katanya mau bakso. Enggak lah, nanti aja sore. Saya mau rebahan. Ada yang mau bakso sama nasi padang. Sebenarnya mau nasi padang sih, tunjang pakai kikil kan enak banget kan. Atau paling enggak deh, rendang sama kikil deh. Biasa, kita mah lidahnya Indonesia banget. Kita sekarang menuju ke hotel dulu, makan dulu. Terus ada yang ngantuk mau istirahat. Tuh hotel kita. Sampai. Foto tuh mana hilang? Oh ini dia. Jadi kalau di sini ya, kita tuh di setiap meja makan itu itu udah ada aqua botol gede. Itu bukan bekas punya orang, tapi emang disediainnya kayak gitu, agak unik kita kan. Saya tuh halus banget, apa karena saya kan sholat nggak pernah pakai sejadah ya, bener-bener langsung di lantainya Nabawi. Emang sengaja sih pengen ngerasain bener-bener suasananya, auranya. Apa karena itu ya mungkin, jadi lebih terasa lembut. Oh ya, di sini juga lagi dingin banget. Jadi udaranya tuh lembab, dingin banget. Jadi saya nggak lupa itu pakai selalu kemana-mana. Itu saya bawa, ini habis, bawa semprotan dari Wardah. Semprotan, jadi kalau misalnya lagi panas di luar, kayak siang-siang ini kan panas, terus semprot-semprot itu enak. Terus juga saya bawa ini adalah sunscreen gel. Jadi kalau misalnya ngerasa kan jalan-jalan di luar tadi seharian kulitnya berasa kering kan, jadi selalu di jalan taruh pakein lotion ke tangan, lumayan jadinya agak lembab gitu, enak. Tadi pakein. Oh, foto-foto di datang. Oke. Jadi foto udah selesai ambil makan, gantian saya. Bye bye. Hai, assalamualaikum. Kita baru keluar hotel. Kita mau ke masjidnya Rasulullah, ke Masjid Nabawi, mau sholat Isya. Biasanya di sini kalau azan itu 2 kali. Yang pertama itu menandakan. Itu kalau sholat subuh menandakan pertama azan tahajud. Lalu yang kedua azan sholat subuhnya. Perbedaannya tidak ada kalau yang tahajudnya as-sholatu khairum minan naum. Pengen banget punya rumah deket sini tau. Iya, rasanya pengen tinggal di sini tau nggak? Kita nyebrang. Nah, sunahnya ke Masjid Nabawi itu tadi dikasih tahu sama mutawifnya, itu ada 4 ya. Yang pertama harus dalam keadaan berwudu gitu. Terus yang kedua, masuk masjid itu harus lewat kaki kanan dan jadi, keluar kaki kiri. Betul. Terus yang ketiga, jangan lupa baca baca doa masuk masjid. Sebenarnya ke masjid apapun. ada yang tahu nggak doa masuk masjid? Allahumma iftahli abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Terus jangan lupa baca sholawat Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Kita sekarang lagi berada di bawah jam Gadang. Oh bukan. Kita lagi bukan. Jadi di depan Masjid Nabawi, bagi yang belum pernah kesini, di sini tuh ada jam
yang seperti jam gadang di kota Sumatera Barat, di Padang. Nah, di sini jamnya ini biasanya disebut menara jam oleh orang Indonesia. Menara jam atau menara gadang, jam gadang itu biasanya dijadikan titik temu untuk suami atau istri yang sholatnya karena terpisah, dia berkumpulnya di sini. Atau mungkin dengan jemaah-jemaah umroh yang lainnya dengan grupnya ketemunya di sini. Atau yang belum punya jodoh ketemunya di sini. Oh enggak, salah ya, bukan. Masya Allah, kata Ustadz tadi, kita jangan hanya kagum pada tiang-tiang nan megah di Masjid Nabawi ini, tapi kita juga perlu kagum akan sejarah Nabi dan perjuangan Nabi. Jadi kalau di sini begitu azan, semua orang langsung berbondong-bondong ke masjid. Jadi yang perempuan, laki-laki, kalau laki-laki kan tadi di sebelah begitu masuk pintu 21 langsung masuk. Kalau perempuan pasti ke agak kiri. Nah, jadi di sini benar-benar mau laki-laki mau perempuan, lihat tuh semuanya dari berbagai penjuru segera menuju ke Masjid Nabawi. Hello, what's your name? I don't know what I speak. I don't know. She's from Pakistan and she can speak English well. It's really good. Pakistan can also speak English. Yeah. Sekarang masih habis sholat Isya. Tuh situasinya di belakang seperti ini. Dan tadi sempat ketemu teman baru. Let's close it. Okay, just say goodbye. Bye. Bye-bye. Super desek-desekan. Atau udah nunggu di jam gadang. Terus sekarang buru-buru mau ke hotel karena kita janjian sama tim Sarah Kafila untuk menuju ke Raudhoh. Nah, kalau ke Raudhoh kita nggak bisa bawa apa-apa karena emang katanya super desek-desekan. Itu dia. Dadah. Situ. Di sini suami-suami pada nungguin istrinya. B, you know, I have a new friend. Toto mau beli sorban karena mau ke Raudhoh. Gak ada. You don't have sorban. Nah, You have to go there, but the time is ticking. How much? Murah. murah. Nih, hidungnya mancung banget nih. Pesak. Ini pesak. Aku dia ngerti sih. Ada yang lagi siap-siap. Kita mau menuju ke Raudhoh. Raudhoh itu tempat apa? Raudhoh itu adalah tempat antara makam dan mimbarnya Rasul. Raudhoh itu adalah sesuatu yang diturunkan dari surga. Jadi ada beberapa hal yang diturunkan dari surga. Salah satunya adalah Raudhoh atau taman surga. Dan memang letaknya ada di Masjid Nabawi antara makam Rasul dan para sahabatnya dan mimbarnya Rasul. Al-Rahmah Gate, dan ini adalah gerbang Babu Salam yang asli pada saat zaman Rasulullah SAW. Saya panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di depan saya ini adalah makam
teman-teman kesini jangan ambil yang sana tidak nggak bisa masuk ke Raudhah, jadi harus masuk dari pintu Babu Salam. Kalau masuk dari pintu yang lain akan ada pembatas di tengahnya itu, jadi nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa masuk ke Raudhah, tidak ikut antrian Raudhah dan tidak bisa lihat makam Rasulullah SAW. Biasanya akan ada 3 pintu pada saat antrian, seperti yang tadi saya lakukan. Ada pintu ke-1, kedua, lalu yang ketiga adalah pintu Raudhahnya. Warna karpetnya seperti ini. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai melakukan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kubah hijau yang menandakan rumah Rasulullah SAW dan juga makam Rasulullah SAW di Madinah. Dan dulu katanya kota Madinah itu hanya sebesar Masjid Nabawi saja. Makanya dulu Rasulullah waktu hijrah ke Madinah pertama kali itu berkunjung ke kampung Kuba. Makanya sekarang ada Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah udah selesai pulang dari Raudhah sama Baita, hai, sama ibunya. Tapi sendalnya hilang. Mana? Jadi cekeran. Padahal tadi naruh di satu kotak yang sama kita bertiga, tapi pas pulang ternyata rezekinya ternyata harus balik lagi ke sini karena sendalnya ada di sini gitu. All final, please. Selfie. Buat zikir nanti di tawaf only 5 real, hamsa real. Jadi nanti saya pakai, Pak Toto pakai yang ini, saya pakai ini. Lah. Pantas mereka bisa bahasa Indonesia, maksudnya mereka belajar bahasa Indonesia karena ketika mereka nawarin terus mereka bilang 5 real, 5 atau lebih kecil, lebih besar, dan kita ngerasa mereka ngerti bahasa kita akan lebih tertarik gitu. Jadi bagus juga buat berbisnis ternyata dengan kita mengerti pasar. Loh, Ibu ini bisnis mulu, kayak istrinya Rasul. iya dong, saya ke Siti Khadijah. Nggak, cepet dong, lihat dulu. Selamat malam dari Masjid Nabawi. Insya Allah ini adalah malam terakhir kita di sini. Kita dari kemarin belum belajar sama sekali. Jadi tadi keluar pintu 25 ternyata banyak toko-toko di sini. Nah tadi kita keluar dari pintu situ ternyata tuh tadi kita belanja sepanjang jalan ini. Gimana Bi malam terakhir di sini perasaannya? Sedih? Kenapa? Karena harus kembali ke Jakarta. Semoga kita dipertemukan, diundang lagi sama Allah segera ke sini. Allah, ini udah capek banget mukanya. Tapi capek tapi seneng gitu. Menurut kalian perempuan gimana nggak seneng bawaannya segini banyak? Iya. Oh ya tadi saya belum cerita ya, saya happy banget. Gimana nggak seneng coba? Saya bawanya gede, banyak. Tunggu, saya seneng banget karena dapat sejadah yang warnanya pink fuchsia dan itu ada Ka'bahnya. Aduh subhanallah, bagus banget. Itu happy banget, terus tadi beli 2. Pagi ini subuh terakhir insya Allah di Masjid Nabawi. Semoga bisa segera dipanggil Allah lagi ke sini. Ini tempat cowok, karena tempat perempuan di kiri, jadi saya ke kiri. Banyak juga yang sholat di luar sebenarnya. Nih kayak mereka, tuh udah ada yang duduk. Entah kenapa di sini kalau sholat, walaupun subuh sekalipun masih baru pada bangun, tapi semuanya semangat banget. Jalan dari hotel menuju penginapannya, ya mungkin ya sayang udah di sini nggak benar-benar maksimalin ibadahnya.
sholat pada minum zam-zam. Waktunya pulang ke hotel untuk packing, siap-siap karena udah mau check out. Jadi tadi karena sholatnya agak terlambat, jadi dapat duduknya juga agak susah. Dapat sih, tapi dapatnya akhirnya di dekat tempat minum air zam-zam, dan itu sebenarnya nggak boleh untuk sholat. Akhirnya bener pas lagi udah mau mulai sholat subuh langsung sama askarnya diusir-usir, ibu jalan ya, karena mereka kan udah tahu banyak yang orang Indonesia gitu, dan sebenarnya nggak boleh duduk di situ. Jadi akhirnya diusir, nggak boleh duduk di dekat tempat minum air zam-zam karena takut ngalangin jalan orang juga, tempat sujud orang. Jadi pindah, terus tapi askarnya baik, dia bilang, ibu sabar, dia bilang. Bener dituntun, terus dikasih tempat di sela-sela orang. Jadi ada anak kecil, terus anak kecilnya disuruh ditarik sama dia, terus ibu, jadi kayak nyuruh masuk, silahkan gitu. Ya ternyata mereka ngusir-ngusir bukan nggak dengan maksud ya, tapi ternyata tanggung jawab juga sama kita gitu. Nah ini kita masih di masjid, mau ketemu Pak Toto, masih di pekarangan ya. Seneng banget, jadi kalau saya lagi ngomong gini terus ada orang Indonesia yang lagi ngeh saya bisa bahasa Indonesia, terus mereka agak ngelihat, oke, orang Indonesia juga gitu. Mana Pak Toto ya? Walaupun capek, tapi entah kenapa kayak energinya tuh ada terus dan luar biasa energinya. Bu Haji, coba senyum Bu Haji. Semangat pagi. Ya, kita hari ini mengusung suatu tema, pergi ke Nabawi. Ada yang tahu temanya apa? Temanya adalah OMDC Social Mission. Kenapa Pak Toto kita pakai tema OMDC Social Mission di pagi ini? Jadi kita ingin dapat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah SAW agar OMDC Social Mission ini dapat berjalan terus di Indonesia dan dapat terus melayani seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Doain ya, semoga Allah perkenankan, Allah kabulkan doa kita, Allah ijabah. Kita juga minta diamini oleh seluruh OMDC yang ada di Indonesia. Ya, amin ya. Amin. Lagi pada makan burungnya. Saya tuh agak-agak takut soalnya kalau mereka terbangnya bareng-bareng, takut nemplok gitu, takut nabrak. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi. Assalamualaikum, selamat hari Jumat. Kita lagi mau Jumatan di Masjid Nabawi sebelum kita melakukan umroh ke Tanah Suci Haram, ke kota Mekah. Jadi sekarang kita sebelum melakukan sholat Jumat, kita mau turun dulu, kita mau muter-muter dulu sebentar di bawah. Packingnya lama banget karena barang-barangnya banyak dan terutama barang-barang ibu yang satu ini ya, saya sih sedikit tahu dong, mungkin dong saya barangnya banyak. Aku langsung merah mukanya. Kita bawa 4 koper, 5 koper, jadi kayaknya udah packing dari semalam. Saya udah packingin duluan dari semalam, tapi ternyata belum selesai juga. Saya 1 koper, ibu ini 4 koper. Enggak, harus 1 koper oleh-oleh. Nah, kita barusan beberes, tuh lihat, udah lumayan beres, udah tinggal jadi tas-tas semua udah ditaruh di luar, jadi nanti tinggal diangkut dari pihak travel ke bus. Ini kamar kita berantakan, tuh. Tadi lebih berantakan lagi sebenarnya. Nah, ini kamar kita. Dan mau tahu view kita kayak gimana? Nah, ini jendela kamar kita, tuh. Masya Allah, bagus bener pemandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di Museum Asmaul Husna, yang dimana di dalamnya terdapat 99 nama Allah. Ya, salah satunya yang ada di belakang saya, ini nama Allah yang paling pertama, yaitu Ya Rahman Ya Rahim. Ada yang ingat lagu Asmaul Husna? Yuk kita selawat sama-sama dan kita lihat nama-nama Allah lainnya di belakang saya. Ya Allah,
يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا menuju ke bus bersama rombongan untuk ambil niat umrah. Jabal Rahmah ini adalah tempat di mana pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Senang banget bisa kesini, ya Allah. Pak Toto mau botak?